Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di sini kami akan menjelaskan tentang tugas agenda 2. Sebelumnya, perkenalkan, kami Nindya Faikhatun Nabila, Armiatul Wahidah, Reni Yusmanida, Seri, dan Bayu Pratama. Kami peserta Latsar CPNS tahun 2021, Angkatan 33, Kelompok 2, Subkelompok 1, dari pemerintah Kabupaten Kota Baru. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video berikut ini. Sampah impor tidak hanya ditemukan di dalam areal TPA Burangkeng, namun juga di beberapa titik di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sampah sisa produk konsumsi dan rumah tangga mendominasi, sebagian besar dari negara maju seperti Australia, Kanada, dan Amerika Serikat. Sejumlah warga bersaksi sampah ini datang diangkut truk-truk sewaan dari sebuah perusahaan kertas. Sampah impor memiliki cerita berbeda di sini, di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Di antara tumpukan sampah warga Kabupaten Bekasi yang dibuang ke TPA Burangkeng, tampak sampah impor. Sampah impor mendapat perhatian khusus dari pemulung. Bagi para pemulung, sampah impor adalah rejeki. Abdul Majid mengaku sejak beralih profesi menjadi pemulung di TPA Burangkeng 3 tahun lalu, ia menyasar sampah impor. Pernah dapat yang aneh-aneh nggak, yang unik-unik nih dari luar negeri? Ya paling dolar. Mata uang asing selain dolar, apa aja yang pernah dapat? Paling Turki, Vietnam, Brazil, sama Amerika. Pernah 1 juta uang Turki. Sekilas sampah impor memang tampak memiliki potensi ekonomi yang menjanjikan. Namun jika kita pikirkan ulang, kesimpulan sederhana yang bisa kita dapatkan di TPA Burangkeng ini adalah Indonesia resmi menjadi tempat sampah negara-negara maju. Bagaimanapun cara sampah-sampah asing ini masuk ke Indonesia dan untuk apapun tujuannya jelas tidak bisa dibiarkan. Apalagi sampah-sampah asing ini sekarang telah berakhir di tempat pembuangan sampah akhir di Indonesia. Sebuah ironi memang, di saat sampah dalam negeri masih menanti solusi dan kebijakan terbaik, Indonesia justru digempur sampah asing dan sebagian justru berakhir di lokasi pembuangan sampah. Pengelola TPA Burangkeng mengaku kesulitan mengendalikan sampah asing yang masuk TPA. Terlebih, akses keluar masuk TPA kini menjadi jalur alternatif kendaraan warga. Ya, untuk TPA Burangkeng Kabupaten Bekasi ini, untuk kata penuh ya udah penuh, karena dari Kementerian PUPR juga atas kajiannya pada tahun 2014 itu udah dinyatakan overload gitu. Tidak hanya di dalam TPA Burangkeng, sampah asing juga tersebar di beberapa titik di sekitar TPA. Tepat di depan pintu masuk TPA Burangkeng, sampah-sampah impor teronggok berdampingan dengan lahan pertanian. Sampah sisa produk konsumsi dan rumah tangga mendominasi, sebagian besar dari negara maju seperti Australia, Kanada, dan Amerika Serikat. Bagong Suyoto menjadi saksi derasnya sampah impor yang masuk ke sekitar TPA Burangkeng dalam 3 tahun terakhir. Ketua Asosiasi Pelapak dan Pemulung Indonesia ini menyesalkan perbuatan negara maju yang membuang sampahnya ke negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Vietnam, dan Indonesia. Menurut kesaksian Bagong, sampah-sampah ini diangkut truk-truk sewaan dari sebuah perusahaan kertas di Kabupaten Bekasi. Bagong menambahkan, sepanjang 2018 saja, volume sampah impor yang dibuang di sekitar TPA Burangkeng bisa mencapai belasan hingga puluhan truk setiap hari. Kabupaten Bekasi aja mungkin ada lebih dari 30 titik loh. Di sekitar sini aja, sekitar ini, Pak, di sekitar sini dah, itu sudah puluhan. Sekitar TPA Burangkeng ini udah puluhan. Apalagi Kabupaten Bekasi, itu banyak gudang-gudang besar yang menampung limbah itu gitu. Nah, yang nggak bisa dipilah ini yang baru dibuang nih, dikasih ke masyarakat itu. Beberapa dokumentasi warga menguatkan pernyataan Bagong. Sejumlah truk menurunkan sampah asing ke beberapa titik di sekitar Kabupaten Bekasi. Sebagian terhampar di tanah lapang, bahkan sengaja dibuatkan lubang agar kelak mudah ditimbun jika tidak ada lagi sampah yang bernilai. Pertengahan 2019, arus pembuangan sampah impor sedikit surut. Setelah ramai pemberitaan mengenai sampah impor di Jawa Timur, truk-truk ini hanya sesekali membuang sampah impor saat malam sudah sangat larut. Berdasarkan hasil cuplikan berita tadi,
dapat kita simpulkan bahwa masalah yang muncul adalah penumpukan sampah impor di Bekasi. Ancaman sampah impor ini merupakan permasalahan yang kompleks, yang sampai sekarang belum terselesaikan. Praktik impor sampah sebenarnya telah berlangsung lama di Indonesia. Sampah impor dibutuhkan sebagai bahan baku berbagai industri dalam negeri. Namun kenyataannya pelanggaran importasi kerap terjadi. Sering sekali dijumpai kertas bekas impor yang didatangkan dari luar negeri berisi plastik, logam, bahkan sampah rumah tangga. Sampah-sampah plastik biasanya dijual kepada masyarakat dengan dalih untuk didaur ulang. Sisanya dibuang di TPA Burangkeng dan beberapa titik TPA lainnya di Kabupaten Bekasi. Pemerintah Indonesia perlu memperbaiki tata kelola impor, khususnya sampah kertas yang selama ini bebas dari pemeriksaan bea cukai, karena masuk dalam komoditas Green Line. Gagalnya pengawasan dengan masuknya ratusan kontainer sampah bukan hanya terletak pada pengaturannya, tetapi lebih kepada pengawasan praktik impor itu sendiri. Peran pemerintah daerah Kota Bekasi, instansi terkait, bahkan pengawasan dan kerjasama dengan masyarakat sangat dibutuhkan dalam membantu penyelesaian permasalahan ini. Pemberian sanksi yang tegas serta penegakan hukum dengan pemberlakuan atau penetapan peraturan bagi pengampu kebijakan diperlukan dalam pengaturan penataan sampah, sehingga dapat memberikan efek jera. Penumpukan sampah yang telah menggunung hingga sekarang serta dilakukan penggalian lubang untuk penimbunan sampah tentu akan sangat berdampak buruk bagi lingkungan. Yang pasti, cepat atau lambat, dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat. Tahapan selanjutnya yaitu melakukan analisis fishbone yang bertujuan untuk mengidentifikasi akar masalah. Isu penumpukan sampah impor melahirkan 4 akar masalah yang dilihat dari segi yaitu kurangnya pengawasan dari pemerintah, pihak perusahaan pabrik kertas tidak bertanggung jawab, dari segi klien, yaitu perilaku masyarakat yang tidak peduli dengan dampak sampah pada lingkungan. Dan yang kedua, masyarakat atau pemulung merasa diuntungkan dengan adanya sampah impor karena nilai jualnya yang lumayan. Dari segi metode, pengelolaan sampah belum optimal, serta tidak adanya sanksi yang tegas. Dari segi environment, lahan warga terpakai, dan akses menuju TPA yang bebas karena merupakan jalan alternatif warga. Dari permasalahan fenomena Bekasi, tempat sampah dunia ini, nilai akuntabilitas yang dilanggar adalah 1. Integritas. Integritas pemerintah itu menunjukkan komitmennya dalam menjalankan sebuah tugas. Integritas pemerintah dalam hal ini mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam kinerja pemerintah maupun aparaturnya dalam penyelesaian masalah. Selain itu, integritas bagi seorang pemimpin merupakan alat yang sangat kuat untuk memimpin dan meningkatkan kredibilitasnya di mata orang-orang yang dipimpinnya. 2. Tanggung jawab. Tanggung jawab di sini adalah tanggung jawab dari pemerintah mengenai responsibilitas institusi akan adanya perlindungan terhadap publik dan sumber daya, melakukan pertimbangan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan, serta adanya kebijakan dalam prosedur yang ditetapkan. Ketiga, kejelasan. Kejelasan merupakan bagian dari elemen untuk menciptakan dan mempertahankan akuntabilitas agar individu atau kelompok dalam menyelesaikan wewenang dan tanggung jawabnya memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang menjadi tujuan dari hasil yang diharapkan. Dengan demikian, fokus untuk kasus permasalahan sampah di Bekasi ini mengurangi nilai akuntabilitas dari integritas, tanggung jawab,
dan kejelasan yang dilakukan oleh pemerintah dan instansi terkait kepada masyarakat. Selanjutnya yaitu tabel rekomendasi penyelesaian masalah. Alternatif penyelesaian. Yang pertama yaitu penegak aturan dan sanksi berupa bentuk ketegasan pemerintah atau stakeholder terhadap penanganan masalah sampah ini. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Sanksi ialah penilaian pribadi seseorang yang ada kaitannya dengan sikap, perilaku, dan hati nurani yang tidak mendapatkan pengakuan atau dinilai tidak bermanfaat bila ditaati. Dan alternatif selanjutnya itu perlu pengelolaan sampah yang optimal, yang lebih optimal sehingga sampah-sampah tersebut bisa didaur ulang dan memberikan manfaat. Dan alternatif selanjutnya perlunya edukasi kepada masyarakat bahwa penanganan sampah ini adalah perhatian dan menjadi tanggung jawab bersama sehingga dalam implementasi pengawasannya menjadi tugas bersama. Dan selanjutnya tahap setiap alternatif yaitu sosialisasi, pembuangan sampah di TPA, dan kegiatan pemberdayaan dengan pengelolaan sampah. Dan hasil yang diharapkan yaitu dapat meningkatnya kesadaran akan sampah dan meningkatnya kualitas dan kebersihan lingkungan, di mana para pihak yang terkait yaitu pemerintah daerah dan masyarakat. Sekian video penjelasan dari kami. Atas kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.